Dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu hari ini, Minggu Okuli tanggal 12 Maret 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, menyembah Allah dengan sepenuh hati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Haleluya.
Dengarlah hukum Tuhan, hukum pertama sampai dengan hukum keempat. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mari kita sama-sama berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari kitab Yohanes pasal keempat ayat 20 sampai dengan 26. Kita baca secara responsoria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah padaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah itu. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat minggu ini, tanggal 12 Maret 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum 1. Anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 telah lahir seorang putra bagi keluarga Mikael Robi Fernando Simatjuntak, Ibu anak Setia Rahayu Bursi Tompol,
dari Jalan Singgalang nomor 3, Perumna Singgalang Hosing B, 9 sektor Penganyoman. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2. Jemaat bertambah. Minggu hari ini 12 Maret 2023 bertambah jemaat gereja kita keluarga Jepri Rinaldo Nenggolan, Ibu Noprida Burusi Barani, pindah dari HKBP Bukit Karnel, Resort Bukit Karmel, Duri. Tinggal sekarang di Jalan Kampung Kelapa nomor 17 petak 5, sektor Pintu Angin, Sukatrus. 3. Jemaat meninggal. Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 telah meninggal dunia Bapak Panar Siregar, umur 65 tahun, suami dari Ibu Desmawati Burusi Majuntak, dari Jalan Sakina nomor 15 sektor Penganyoman. Pada minggu hari ini diadakan kebaktian di rumah duka masuk pukul 9 WIB yang melayani Inang Diakones. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. B. Suara Koinonia. 1. Pelayanan. Pelayanan minggu hari ini 12 Maret 2023, Pendeta Victor Singalha Sidalahi STHMM, Pendeta Resort, melayani pemberangkatan memasuki masa pensiun Sintua di HKBP Jalan Segar. Yang kedua, yang melayani pada kebaktian pukul 9 WIB dan 17 WIB, Pendeta Jojor Silalahi MTH, dosen sekaligus pendeta di Universitas HKBP Nomensen Medan. Dan selesai warta jemaat kita akan mendengar promosi Universitas HKBP Nomensen Medan dari Pendeta Jojor Silalahi MTH. 3. Lansia. Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 akan diadakan senam prosis pukul 7 WIB di halaman di depan gereja memakai baju olahraga warna hijau. 4. Seksiama. Salam sejahtera bagi kita semua, Ama Sektor HKBP Pekanbaru. Dengan ini Seksi Ama Pekanbaru, HKBP Pekanbaru akan melakukan kegiatan olahraga pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 waktu pukul 7 WIB, tempat di Komplek Gereja HKBP. Diharapkan kehadiran AMA setiap sektor untuk mengikuti kegiatan tersebut. Seksi perempuan. Ibadah PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria diberitahukan kepada semua kaum ibu akan melaksanakan ibadah gabungan Seksi Perempuan Huria HKBP Pekanbaru yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Maret pukul 15 WIB sampai selesai. Tempat gereja HKBP Kota Pekanbaru, tuan rumah sektor Komplek Gubernur. Setelah selesai ibadah akan dilaksanakan pembekalan tahun profesionalisme dalam penata layanan lewat seminar psikolog dengan judul Karakter dalam Penata Layanan Perempuan HKBP. Narasumber Dr. Anda Rumondang CK Nabi 70 MSI Psikolog. Tujuh, berita TKS Saudi HKBP Pekanbaru. TKS Saudi membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran
2003-2024, TK A4 dan 5, TKB 4 dan 6, dan tempat penitipan anak TPA. TPA mulai usia 2 tahun. Untuk bulan Maret sampai Mei 2023 diskon 30%. Mari Bapak Ibu bergabung bersama kami. Pendaftaran terbuka mulai pukul 8 sampai jam 13 WIB. Jadwal penggunaan ruang. Dengan dimulainya diaktifkannya KOR pada ibadah minggu di gereja kita demi kelancaran persiapan atau latihan KOR, sermon, dan belajar serta efisiensi pemakaian arus listrik, dimohon kesediaan pengurus dan anggota pengumuman KOR, paduan suara, per sermon, para guru malua untuk mengikuti jadwal berikut ini dengan senang hati, disiplin, dan bersedia menjaga kebersihan serta sarana yang digunakan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Di Suara Koinonia, Seksi Kesehatan. Puji Tuhan, kegiatan Seksi Kesehatan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 berlangsung dengan baik. Jemaat sebagai pendonor darah sebanyak 45 orang dan yang melakukan pemeriksaan penyakit tidak menular sebanyak 34 orang. 2 seksi pendidikan. Kebaktian pemberangkatan anak-anak sekolah mengikuti ujian akhir 1 tanggal 25 Maret 2023 akan diadakan kebaktian untuk memberangkatkan anak-anak sekolah dalam mengikuti ujian akhir dan ujian naik kelas tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat bertempat di gereja dimulai pukul 14 WIB. Diharapkan kepada anak-anak beserta orang tua dapat hadir tepat waktu. Yang ketiga, yang ulang tahun. Majelis HKBP mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 12 sampai 18 Maret 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita saluhutnya amang inang dohot napa sebulung saluhutna. Kami di sini dari tim promosi Universitas HKBP Nomensen Medan akan menyampaikan sepatah dua kata untuk mempromosikan Universitas HKBP Nomensen Medan kepada kita sekalian, karena sebagaimana tujuan pembangunan universitas, mengapa gereja harus membangun universitas, karena gereja percaya dengan melalui pendidikan kita bisa mengenalkan Tuhan kepada para sarjana. Dan bila sarjana telah mengenal Tuhan dan percaya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, maka sarjana-sarjana yang akan dilahirkan, yang diluluskan
dari Universitas HKBP Nomensen adalah sarjana-sarjana yang melakukan kehendak Tuhan ketika mereka bekerja dimanapun mereka berada. Dan melalui keterampilan dan pengetahuan yang mereka peroleh, kerajaan Tuhan akan dinyatakan dalam perwujudan pekerjaan yang mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Bersama saya ada Bapak Simbolon, nanti beliau akan menyampaikan lebih tepat, lebih banyak tentang Universitas HKBP Nomensen bagi kita sekalian. Karena itu, silakan Bapak. Saya izin buka masker. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, ya, begitu dong anak Tuhan harus bersemangat. Karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk pimpinan gereja, dalam hal ini Uluwani Huria HKBP Pekanbaru. Yang kedua saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Amang Inang Parhalado. Ya, saya juga tadi menikmati sekali musik yang ada di gereja kita ini. Dan yang tak kalah penting dan paling kita kasihi seluruh jemaat HKBP Pekanbaru di Jalan Hang Tuah ini. Perkenalkan, nama saya Hotpas Caman Simbolon. Ketepatan saya bersama dengan Inang Borusilalahi, ada juga di situ Amang Borusilalahi dengan Marga ya, Marga Silalahi, kemudian Amang Marga Sitorus. Kita dari Medan datang ke sini untuk memberikan sedikit informasi tentang Universitas HKBP Nomensen. Amang Inang, Universitas HKBP Nomensen sebenarnya adalah universitas yang didirikan atas dasar kasih. Maka di Universitas HKBP Nomensen kita berusaha sekali untuk membangun mahasiswa dengan kapasitas yang memang kita bisa banggakan. Ketepatan saya adalah dosen di Fakultas Psikologi. Dan saya juga ketepatan ditempatkan di pusat karir universitas kita. Saya bisa pastikan Amang Inang, siapapun yang datang ke Universitas HKBP Nomensen tidak diberikan dengan waktu yang cuma-cuma. Semua mahasiswa kita yang baru kita akan latih dengan pengenalan diri, pengenalan karakter supaya dia merasa bahwasanya dia tepat memilih jurusannya dan mau mengembangkan dirinya serta mempersiapkan dirinya nanti selama dia kuliah. Di Nomensen juga kita memberikan pelatihan pengembangan soft skill Amang Inang. Sehingga mereka tidak hanya belajar dari segi perkuliahan, tapi pada akhirnya mereka bagaimana belajar untuk bertata krama, untuk belajar menghadapi dunia luar. Ketepatan di universitas kita sudah melakukan banyak sekali survei tentang alumni kita. Di tahun 2020 yang lulus itu rata-rata lebih cepat dapat kerja, dan kemudian di 2022 ini 5 bulan lebih cepat dapat kerjanya. Ini membuktikan bahwasanya Universitas HKBP Nomensen tetap melakukan perubahan dan perbaikan untuk setiap kurikulum yang sesuai dengan dunia kerja. Bicara tentang universitas kita, Amang Inang, karena ini adalah bagian dari pelayanan gereja. Kalau saya bisa bilang dan mengungkapkan kalimat yang ada di kita, di orang Batak, dang tumagon, boleh dilanjutkan Amang Inang? Dang tumagon tuhala adongdo dihita. Iya. Saya memang berharap untuk anak didik kita itu bisa ke negeri, bisa keluar negeri bahkan ya. Tapi kalau memang kita berkesempatan untuk menguliahkan anak kita berada di sekitar kita, lebih baik ada di Nomensen pula. Nomensen juga terakreditasi B dan juga diakui oleh negara. Banyak lulusannya yang seperti sudah saya katakan tadi memang sudah teruji Amang Inang. Belum lagi kita memang mengikuti program Kampus Merdeka Amang Inang, yang dimana memang sudah dilayakkan oleh Kementerian Pendidikan. Sehingga setiap apapun perubahan yang ada di masyarakat maupun di pemerintahan maupun di dunia kerja, kita akan selalu mengikutinya Amang Inang. Untuk kita sendiri, jemaat itu banyak sekali yang diberikan keringanan Amang Inang.
Dari sebelum pandemi, kita mendapatkan cicilan sebanyak 4 kali. Tapi saat pandemi ini kita memperhatikan masyarakat, maka cicilannya sampai diperpanjang 6 kali. Adapun pengurangan uang kuliah untuk jemaat kita itu juga diberikan Amang Inang. Nanti setelah pulang dari ibadah, setiap dari kita kemungkinan akan mendapatkan buklet seperti ini Amang Inang. Amang Inang boleh membaca lebih detail tentang apa saja prestasi yang sudah kita miliki di Universitas HKBP Nomensen. Begitu juga kalau misalnya Amang Inang mau bertanya lebih lanjut, boleh menghubungi nomor kontak yang ada di buklet ini, dan boleh juga melihat semua informasi detail tentang jurusan yang diminta oleh anak-anak kita nantinya kalau ingin berkuliah di Universitas HKBP Nomensen. Saya rasa itu saja Amang Inang untuk informasi dari saya. Mungkin nanti kita bisa juga bertegur sapa di setelah ibadah. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang belum menyamankan hati. Izinkan saya karena saya juga masih manusia. Gitu. Terima kasih banyak Amang Inang, terima kasih untuk pimpinan jemaat Uluan Huria dan Amang Inang para halado. Selamat pagi, salam. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam ibadah kita pada hari ini bersumber dari kitab Mazmur pasal yang ke-95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur,
bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu dengan angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Kristus yang kami kasihi, yang dikasihi oleh Tuhan. Nats firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menghormati dan menaati Dia dengan sepenuh hati. Menghormati Tuhan. Kata hormat ini bisa dipahami muncul dari hati karena kita merasa takjub dan kagum kepada Dia. Pemazmur mengajak kita untuk menghormati Tuhan. Siapakah Tuhan? Di sini adalah Yahweh kalau dalam bahasa aslinya. Yahweh itu adalah Allah yang disembah semula oleh orang Israel dalam perjanjian lama, dan menjadi Allahnya seluruh umat manusia, orang Kristen di seluruh dunia. Mengapa? Pemazmur mengajak kita untuk bersorak-sorai memuji Dia. Di ayat 3 sampai dengan ayat ke-5 menjadi alasan kita untuk menyembah Tuhan. Mengapa kita harus menyembah? Orang Batak sudah punya Tuhan sendiri ya. Kita sudah punya Allah. Kalau mitos orang Batak, Allahnya itu turun dari pusuk buhit. Ya, Borudiak Parujar. Kita sudah punya Allah yang dulu nenek moyang kita. Tetapi kita diajak untuk menyembah Tuhan. Allah yang menyatakan dirinya secara khusus kepada umat Israel. Mengapa? Karena Dialah Allah yang benar. Dialah Raja yang mengatasi segala Allah. Tuhan yang kita kenal itu, yang diperkenalkan kepada kita di dalam Mazmur ini adalah Tuhan yang universal. Artinya apa? Kemahakuasaannya tidak lokal. Dia bukan hanya mengasihi satu suku. Dia bukan hanya berkuasa di satu tempat. Tetapi Dia adalah Allah yang universal. Kenapa? Karena katanya tadi, ayat 4. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dia yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Tuhan yang menjadikan. Creatio ex nihilo katanya. Kata menjadikan di sini secara khusus dipakai dengan kata menciptakan.
Menciptakan itu artinya membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Kemahakuasaan Tuhan yang kita sembah, yang diperkenalkan oleh pemazmur pada kita saat ini adalah Tuhan yang universal, Tuhan yang menciptakan. Sehingga dalam bahasa Ibrani kata menciptakan itu hanya dikhususkan untuk Tuhan. Bara katanya. Bara Elohim, ya, Tuhan yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau ada dikatakan hak cipta itu sudah dikritik. Manusia itu sebenarnya tidak mencipta. Manusia itu palingan merekayasa dari yang ada menjadi yang lebih ada atau mengembangkan. Dari yang sederhana lebih berkembang, lebih maju, ya. Dulu saya hidup dalam generasi ketika orang tua masih memakai kayu bakar ketika memasak. Kemudian remaja saya mengenal rice cooker untuk memasak nasi. Ya, dulu waktu anak-anak sangat sulit sekali memasak di periuk tanpa harus gosong, ya, karena harus disetel sedemikian rupa apinya. Tapi setelah remaja saya mengenal rice cooker, ya, tinggal cok, masukkan air, sudah bisa tidur, mati sendiri, masak sendiri, nggak perlu disetel apinya. Ya, begitu juga dalam dunia pendidikan saya mengenal mesin ketik. Ya, kalau rusak ya harus capek lagi dihapus, dibuang lagi kertasnya. Sekarang sudah ada komputer. Ya, tinggal bisa copy paste, delete, semua bisa diulang. Artinya manusia hanya bisa merekayasa, mengembangkan dari yang ada menjadi lebih baik. Tapi Tuhan itu berbeda, creatio ex nihilo, artinya Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadilah bumi. Jadi dari bumi yang tidak ada menjadi ada. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Yang Allah yang universal. Yang mencipta, pencipta. Dari sinilah kita mengenal monoteisme. Dalam arti apa? Mono itu satu. Allah itu pasti satu. Tidak mungkin Allah itu dua. Enggak mungkin bumi ini diciptakan oleh Allah yang berbeda. Kenapa? Ya enggak mungkin lah setelah Allahnya agama A menciptakan bumi kemudian dirusak datang lagi Allahnya B. Enggak. Bumi ini terjadi dan diciptakan oleh Allah. Siapakah itu? Allah itu adalah Tuhan. Allah yang diperkenalkan kepada kita dalam sejarah. Mula-mula melalui sejarah sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Yaitu bangsa Israel. Allah inilah yang kita percaya. Dan dialah Allah yang universal. Dan dia adalah satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Layak untuk ditaati. Layak untuk sujud kepadanya. Allah ini jugalah Allah yang kita percayai. Keesaan Allah dinyatakan di dalam kemahakuasaannya dia itu. Kemahakuasaan Tuhan sebagai pencipta. Dan Allah yang diperkenalkan kepada kita itu jugalah Allah yang bekerja di dalam sejarah kita. Sejarah keselamatan Allah. Allah itu jugalah yang mengutus Yesus Kristus sebagai Mesias. Sebagai Kristus, sama seperti yang dikatakan oleh Yesus ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria di sumur. Jadi Samaria ini adalah orang Israel juga, Israel Utara. Dulu kalau kita belajar sejarah Israel, di dalam perjanjian lama ada Israel ketika Daud satu Israel. Tapi setelah cucunya Daud, Rehabeam, ya, Israel pecah. Jadi ada Israel Selatan, itulah Rehabeam, dan itulah kerajaan Yehuda, Yahudi berpusat di Yerusalem. Kemudian ada Israel Utara, itulah orang Samaria. Jadi dalam sejarahnya ini mereka pernah perang saudara. Makanya kadang mereka saling meledek, ya kan? Seperti Samaria, Yesus dan orang Samaria itu ya satu nenek moyang sebenarnya dari Abraham. Tapi karena politik ya lama-lama mereka berpisah dan Yesus memperkenalkan dialah Kristus. Dia jugalah Allahnya orang Samaria. Allah yang bekerja
di dalam sejarah yang menyatakan keselamatannya ke dunia ini setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia butuh keselamatan dan Allah mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Allah yang bekerja di dalam sejarah keselamatan. Dan kita juga mengenal Roh Kudus, ya kan? Yesus Kristus datang ke dunia menjadi juru selamat, menyatakan misi keselamatan Allah di dalam hidup, kebangkitan, kenaikannya ke surga. Dan setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus memelihara iman umat percaya. Itulah pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan itu. Jadi Allah yang kita sembah, Allah satu-satunya, Allah yang monoteis. Maka menjadikan orang Kristen itu adalah monoteis. Jadi monoteis itu bukan berbicara tentang jumlah. Allah kalian itu 3 katanya. Bukan. Monoteis itu berbicara tentang adanya satu-satunya Allah yang menciptakan, yang kemahakuasaannya universal, yang creatio ex nihilo, menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, dan Allah yang bekerja memperkenalkan dirinya dalam sejarah keselamatan manusia. Allah yang bekerja dalam sejarah. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu sudah sangat lengkap. Karena Tuhan itu bukan hanya sebatas ide, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja di dalam pengalaman hidup kita. Jadi untuk mengenal Tuhan ada 3 tahapan. Pertama kita mendengar, ya. Mendengar melalui khotbah seperti sekarang itu Bapak Ibu dan jemaat semua mendengar siapakah Tuhan yang kita percayai. Kemudian kita melihat, ya, seperti kita lihat mengapa terjadi bumi ini, ya. Mengapa ada hujan dan mengapa lubang hidung manusia itu ke bawah bukan ke atas. Kalau ke atas datang hujan bahaya, repot, kita harus pakai payung. Harus diciptakan lagi payung untuk menutupi lubang hidung lagi, kan. Sajuk gitu. Kenapa begitu Tuhan sang arsitek yang sangat melebihi kemampuan manusia, melebihi rasionalitas manusia. Itu membuat kita takjub. Kita melihat ciptaan Tuhan, kita melihat berbagai peristiwa yang terjadi, yang penyelesaiannya terkadang di luar kemampuan, di luar rasio kita. Kok bisa, ya? Kalau strategi manusia, ya, perkalian tidak mungkin seperti itu penyelesaiannya. Tapi ternyata bisa di luar ekspektasi manusia. Kenapa? Itu karena Allah bekerja. Bisa jadi orang berdoa, ya. Sering terjadi dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita hampir putus asa, Bapak, Ibu atau naposo bulung, ya. Naposo bulung patah hati misalnya, sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Sepertinya dunia ini sudah sangat tidak lagi menerima kita, ada putus asa. Tapi ketika kita berdiam diri dalam teduh dan kita berdoa, maka kita akan merasakan ada roh yang bekerja. Ya Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu pasti sudah mengalami. Pengalaman kita membuat kita semakin mengenal Tuhan. Jadi setegap-tegapnya bapak-bapak misalnya, ketika dia menghadapi masalah, pasti pernah menangis. Ya memang ada bilang, bapak-bapak menangis itu cengeng. Padahal secara psikologi Pak Simbolon tadi, ya menangis adalah ekspresi dari, ada yang harus disalurkan. Tidak salah menangis, tapi bagaimana menangis itu. Apalagi kalau menangis di dalam doa. Ya, menangis di dalam doa. Istrinya aja mungkin kok suaminya menangis menyesal, pasti terenyuh, ya. Hilanglah semua kesalahan suami. Apalagi lah Tuhan. Sebesar-besarnya dosa, sebesar-besarnya permasalahan, kalau kita berdoa, memberikan Tuhan kesempatan untuk turut campur tangan dalam persoalan hidup kita, kita undang dia. Setiap persoalan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita pertama
mendengar melalui khotbah, melalui cerita orang, melalui nubuatan, atau melalui penginjilan. Kemudian kita melihat dari ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir, kita mengenal Tuhan dari pengalaman hidup kita. Kalau kita memberikan Tuhan ruang untuk bekerja, untuk bertemu dengan Dia dalam doa, dalam ibadah, pengenalan kita akan Dia, bagaimana Dia terlibat dalam setiap perkara hidup kita, bagaimana Tuhan dengan kuasanya yang maha besar, yang semula orang putus asa, hampir-hampir tidak ada jalan keluar. Banyak orang sekarang langsung banyak yang putus asa ya. Apalagi katanya zaman ini semakin canggih, teknologi semakin canggih, dunia negara-negara maju semakin canggih, tapi tingkat bunuh diri orang semakin tinggi. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa menyelesaikan setiap persoalan dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, tapi ternyata tidak menjawab. Dan akhirnya mereka putus asa. Dan syukurlah orang Kristen dilatih. Ketika kita tidak mampu dalam ketidakberdayaan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepada kita. Pengalaman bersama-sama dengan Tuhan itu yang membuat kita semakin takjub. Pengalaman bersama-sama Tuhan sehingga kita bilang tidak harus di HKBP tidak ada mujizat. Karena siapa bilang tidak ada mujizat? Melalui kehidupan kita, kesaksian kita. Saya dulu pernah praktek 20 tahun yang lalu di HKBP Rumbai. Saya dulu ingat di sini pernah kami festival ketika saya praktek ya. Festival di HKBP ini Hang Tuah ini ya. Dulu kecil ini, tidak terlalu besar. Ternyata semalam kami datang, luas sekali. Nah, ini adalah bentuk dari ucapan syukur orang yang telah menyaksikan dan mengalami karya Tuhan, penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan. Jadi bukan karena ini terjadi secara kebetulan, ini adalah buah dari iman, rasa yang hormat yang lahir, yang tumbuh dalam kehidupan kita. Itu adalah rasa hormat yang lahir dari pengalaman bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan. Itulah yang mau diajak oleh pemazmur kepada kita saat ini. Kita memuji Tuhan karena Dialah satu-satunya Allah yang layak dipuji. Bahkan pemazmur mengajak kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Dia. Dalam sikap inilah kita sebagaimana tema hari ini, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Sebagaimana pemazmur mengajak umat-Mu untuk menyembah Engkau ya Allah kami. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang layak disembah. Yang telah menyatakan karya keselamatan-Mu di dalam sejarah keselamatan kami. Dan juga sejarah kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa menyembah Engkau dengan rasa hormat kami. Biarlah kami tetap setia mengandalkan Engkau, agar Engkau tidak kecewa kepada kami. Engkau tidak murka kepada umat-Mu sama seperti yang terjadi di Masa dan Meriba. Agar kami Tuhan Engkau dapati hingga pada akhirnya sebagai hamba-hamba yang setia, yang senantiasa beribadah dan menyembah Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memelihara iman kami. Biarlah iman itu berbuah di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan pertama dan yang kedua. besar kasih setianya pada kita. Amin, haleluya. Mari hidup rukun dekat dalam Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam rumah tangga Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Nyanyikan amin, haleluya. Nyanyikan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.